Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah Pengantar Teknologi Ilmu Komunikasi atau PTIK. Hari ini masuk ke pertemuan 2, yaitu tentang konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Oke, manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin bisa lepas dari makhluk satu dengan makhluk yang lainnya. Itu artinya manusia tidak mungkin bisa berdiri sendiri ya. Manusia memerlukan beragam informasi untuk dapat menjalani hidup lebih baik dari sebelumnya, dan manusia juga perlu menjalin suatu hubungan dengan manusia lain demi tercapainya kebahagiaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Dari apa yang kita lakukan akan tersirat sebuah pesan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kehidupan seseorang. Nah, perkembangan teknologi komunikasi tak akan pernah bisa berhenti ya. Perkembangan ini terjadi sejak zaman dahulu sampai saat ini. Dan ada 4 era perkembangan teknologi komunikasi, yaitu di era komunikasi tulisan, era komunikasi cetak, era komunikasi telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Oke, saya akan ceritakan sedikit di sini tentang 4 era tersebut. Yang pertama ada era komunikasi tulisan ya, di mana berawal dari orang-orang Sumerians yang menggunakan tanah liat untuk menulis sebagai sarana komunikasi satu dengan yang lainnya. Dilanjutkan dengan bangsa Cina yang menemukan alat pencetak buku pada tahun 1041 sebelum Masehi. Lalu pada 1241, Korea menemukan alat pencetak huruf yang terbuat dari tanah liat ke dalam sebuah logam. Yang kedua ada komunikasi cetak. Setelah era komunikasi tulisan terus berkembang, muncullah era komunikasi cetak. Pada saat itu, Gutenberg menciptakan sebuah mesin cetak. Dan menurut sejarah pada zaman dahulu, beliau itu menciptakan mesin cetak ini hanya untuk mencetak Injil saja dengan ruang lingkup yang sempit. Mengapa? Karena pada saat itu memang belum begitu banyak orang yang bisa membaca. Tetapi semakin kesini, seiring berjalannya waktu, mesin cetak ini terus digunakan. Dan pada awal tahun 1833, ketika Benjamin Day itu meluncurkan sebuah surat kabar New York Sun yang digunakan secara massal dan diteruskan pada 1839 oleh De Guer untuk melakukan praktek fotografinya yang akan digunakan dalam koran. Yang ketiga ada era telekomunikasi. Era telekomunikasi ini diawali dengan keberhasilan Samuel Morse yang berhasil mengirimkan sebuah pesan melalui telegraf dari Baltimore ke Washington DC pada tahun 1840. Ya. Dan menurut Binet Business Dictionary tahun 2008, media elektronika yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu dan kelompok disebut dengan teknologi komunikasi. Dan yang keempat adalah era komunikasi interaktif. Pada era ini muncul sebuah teknologi komunikasi yang sering kita sebut sebagai komputer mainframe. Komputer mainframe ini diciptakan di Universitas Pennsylvania. Kemudian diteruskan dengan terciptanya sebuah transistor tipe-tipe solid state oleh William Shockley dan John Bardeen, Walter Brittain di laboratorium Bell. Tidak hanya itu, sebuah satelit juga berperan penting dalam pendaratan manusia di bulan. Nah, di zaman yang serba modern saat ini, istilah internet itu juga sudah tidak asing lagi ya kita dengar. Dengan menggunakan internet, manusia dapat mencari dan menemukan segala informasi lewat media yang satu ini. Dan selain mencari informasi, internet juga bisa kita gunakan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, yaitu melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Jadi pengertian dari teknologi komunikasi sendiri itu adalah perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Nah, komunikasi di sini merupakan satu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dari komunikator kepada komunikan. Ya. Dan Scribe menyampaikan pengertian komunikasi ke dalam 3 kelompok, yaitu penyandi atau encode, sinyal, dan decoder.
Ya, penyandi atau encode itu komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode atau sandi seperti tulisan, ya, bahasa lisan, visual simbol dan lain sebagainya. Kemudian ada signal atau sign, ya, sign in, yaitu berupa pesan, berita atau pernyataan tertentu yang ditujukan dan diterima seseorang. Bentuknya seperti mimik wajah, ya, kata-kata lisan, tulisan, gambar, foto, diagram, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada decoder, yaitu komunikan yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Nah, penerapan teknologi koinformasi, ya, di sini proses penerapan teknologi komunikasi. Nah, prosesnya yaitu proses implementasi atau penerapan daripada teknologi komunikasi ini merujuk pada model inovasi dalam buku Communication Technology. Ya, terdapat 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan inisiasi, ya. Yang kedua ada tahapan implementasi. Di tahapan inisiasi terdapat 2 tingkatan juga, ya, yaitu tingkatan agenda setting dan matching. Tahapan inisiasi di sini adalah upaya untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, kemudian memahaminya dengan seksama dan merencanakannya untuk mengadopsinya. Tingkatannya yang pertama agenda setting, yaitu munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Sedangkan tingkatan matching adalah tingkatan kecocokan teknologi komunikasi, ya, yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Kemudian di tahapan implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan, itu terdapat 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan redefining, yaitu mengatur, menyusun, memodifikasi struktur organisasi atau mental serta kebiasaan individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Yang kedua ada tingkat clarifying, yaitu meyakinkan pada semua anggota dan diri sendiri tentang sejarah teknologi komunikasi sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Dan yang ketiga adalah tingkatan routinizing, yaitu teknologi komunikasi sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur atau fondasi sebuah organisasi. Oke. Setelah penerapan kita masuk ke perspektif tentang penerapan teknologi komunikasinya. Nah, di dalam suatu organisasi, pengguna teknologi komunikasi memandang penerapan teknologi ini sebagai manajemen sistem, ya, proses birokrasi, pengembangan organisasi, serta proses tawar-menawar. Di dalam manajemen sistem, itu merupakan upaya untuk mengoptimalkan hasil dari satu sistem organisasi, perubahan yang dianggap sebagai satu proses yang turun dari atas ke atas. Yang kedua, dalam proses birokrasi, merupakan usaha untuk mengubah kebijakan suatu lembaga berdasarkan persepsi manajemen puncak. Yang ketiga ada pengembangan organisasi, yang merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan atau harapan individu dan komunitas yang muncul atau timbul akibat adanya dorongan untuk meningkatkan partisipasinya. Yang keempat ada proses tawar-menawar, yang merupakan hasil proses tawar-menawar yang pada akhirnya akan menghasilkan jalan keluar yang kompromi. Nah, perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi ini, ya, dibagi lagi menjadi 4. Ya, ada teknosentrik, kemudian ada sosiosentrik, ya, dan juga ada konflik dan juga desain sistem, ya. Oke, apa sih itu teknosentrik? Yaitu terciptanya suatu perubahan yang memang dianggap sebagai faktor yang dominan yang fokus terhadap kapasitas daripada ketersediaan teknologi. Kemudian sosiosentrik itu berfokus pada situasi sosial yang terkait pada sebuah lembaga, ya, seperti isu-isu sosial dan juga perubahan sosial. Sedangkan konflik itu tertuju pada proses pengambilan keputusan seperti
menyelesaikan suatu konflik yang dibutuhkan, yang diselesaikan dengan cara politik, nah seperti itu ya. Kemudian ada desain sistem, yaitu tertuju mulai dari teknologi sosial, budaya, dan politik yang dikenal dengan sebutan siklus kehidupan sistem. Oke. Yang ketiga masuk ke pelaku teknologi komunikasi. Nah, dalam rangkaian sumber penyampaian dan penerimaan informasi, ada beberapa pihak yang saling tersangkut atau terkait satu sama lain ya. Seperti pemakai, perusahaan penyedia jasa telekomunikasi, produsen peralatan komunikasi, serta badan yang mengatur atau mengkoordinir seluruh kegiatan komunikasi dari segi ekonomis, teknis, dan mengadakan peraturan, standar, harga, patokan, dan lain-lain sebagainya. Contoh pelaku teknologi komunikasi antara lain ada pemakai, ya pemakai itu seperti ya masyarakat luas ya humannya. Kemudian perusahaan penyedia jasa telekomunikasi seperti Wartel, Telkom ya, Indosat, Excelcomindo, dan lain sebagainya. Produsen peralatan komunikasi seperti Apple Inc, ya, Samsung, Elektronik, Toa, dan lain sebagainya. Badan yang mengatur atau mengkoordinir seperti Kemkominfo, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, ya, serta BRTI atau Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, dan juga itu atau International Telecommunication Union. Oke, selanjutnya kita masuk ke informasi. Ya, seperti yang kita ketahui, informasi itu adalah sejumlah data ya yang telah diolah melalui pengolahan data tertentu ya dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dari informasi, yaitu informasi merupakan hasil pengolahan data. Yang kedua, memberikan makna dan berguna atau bermanfaat. Ciri-ciri daripada informasi yang berkualitas sendiri, ya, menurut McLeod itu ada 4, ya, yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Akurat maksudnya apa? Yaitu informasi tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Ya. Tepat waktu, informasi harus tersedia atau ada saat diperlukan. Ya, up to date jadinya. Bukan informasi yang basi yang udah berita seminggu lalu kemudian baru dibicarakan, itu tidak tepat ya. Kemudian relevan, artinya informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, jangan sampai salah informasi. Dan juga terakhir adalah lengkap, artinya informasi harus diberikan secara utuh atau tidak setengah-setengah. Kalau udah setengah-setengah nanti faktanya menjadi berbeda ya. Oke, di sini ada jenis-jenis informasi, ya ada absolute information, ada substitutional information di sini ya, philosophic information, subjective, objektif, sampai dengan ke cultural information ya. Saya rasa kalian bisa baca di slide-nya ya. Kemudian berdasarkan analisis pendekatan sistem informasi, itu ada beberapa komponen informasi, antara lain adalah root of information, yaitu komponen inti daripada informasi yang berada pada tahap keluaran pertama, sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh seorang pertama. Kemudian ada bar of information, yaitu badan atau batangnya informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung agar informasi pertama atau inti dapat dipahami secara utuh. Ya. Yang ketiga ada branch of information, yaitu informasi yang dapat dipahami apabila informasi sebelumnya sudah dipahami. Yang keempat ada stick of information, yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Nah, bentuk informasi ini biasanya berupa pengayaan pengetahuan, ya, kedudukannya hanya sebagai pelengkap atau suplemen terhadap informasi yang ada. Yang kelima ada body of
information, yaitu komponen informasi yang sifatnya semi mikro, namun keberadaannya sangat dibutuhkan. Sehingga di waktu yang akan datang informasi ini akan berkembang dan dicari orang. Yang terakhir ada leaf of information, yaitu informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan. Seperti informasi tentang perkiraan cuaca, ya, perkiraan kemarau, gempa, gerhana bulan, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada unsur-unsur teknologi komunikasi. Unsur-unsur teknologi komunikasi sendiri itu ada informasi, ya, dapat berupa tulisan, suara, musik, gambar, dan lain sebagainya. Terus alat yang digunakan untuk meneruskan informasi, dan juga dengan media transmisi dan sistem modulasi. Oke, bentuk akhir daripada informasi yang diterima itu harus serupa mungkin ya dengan bentuk awal. Tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Dan dalam batasan-batasan yang distorsi yang dapat ditolerir. Dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat, artinya lebar band yang diperlukan semakin besar dengan sistem modulasi yang baik dan berteknologi tinggi. Tentu dengan biaya yang seekonomis mungkin ya. Oke, itu tentang komunikasi, ya, konsep dasar teknologi komunikasi dan juga komunikasinya. Baik, mungkin di pertemuan kedua saya cukupkan sampai di sini untuk konsep dasar teknologi komunikasinya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan ditanyakan saja di WAG. Ya. Jangan lupa absen, dan akhir kata saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.